Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, tema yang ditawarkan dari panitia dengan pemilihan kata diksi yang bagus, meramadankan seluruh badan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-22 nggih, insyaallah. Dan kita patut mengevaluasi, menilik Ramadan yang sudah kita lewati, apakah sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan di awal atau mungkin sebelum bulan Ramadan. Bagaimana kita meniatkan mengisi bulan Ramadan, terutama yang pertama adalah laksanakan puasa dengan mengendalikan atau menahan diri dari segala yang membatalkan, baik itu membatalkan secara syariat, secara fikih, secara hukum. Puasa itu dari makan dan minum dan juga berhubungan badan suami istri, ataupun membatalkan pahala puasa, yaitu mengumbar seluruh anggota badan kita yang awalnya itu dari hati. Jadi puasa itu adalah sebuah pembinaan diri untuk bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya setelah usai perang Badar yang sangat heroik, sangat bersejarah, dimenangkan oleh kaum muslimin, dan para sahabat euforia dengan kemenangan itu, sangat bersukacita. Tetapi Rasulullah tidak ingin sahabatnya terus terlarut berlebihan dalam kebahagiaan dengan menyampaikan, kita sudah menang, sudah memenangkan dalam pertempuran yang kecil, tapi kita akan melanjutkan perjuangan kita melawan pertempuran yang besar. Sahabat yang lagi sukacita, atau apakah ada yang lebih besar dari perang Badar? Ya ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena itulah itu merupakan perang yang sesungguhnya pada diri kita masing-masing. Bagaimana hawa nafsu kita bisa kita kendalikan sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Karena kalau kita kalah dengan hawa nafsu kita yang memang terus diembus-embuskan oleh syaitan dari 11 bulan sebelum Ramadan dan membekas di dalam bulan Ramadan ini, kita akan kalah dengan syaitan dengan menuruti hawa nafsu kita. Innan nafsal ammaratum bisu. Jadi hawa nafsu kita ini memang cenderung kepada suatu yang buruk. Kalau kita perturutkan mata kita, kita ingin lihatnya yang menarik-menarik, ya, menarik. Kalau sampai melewati batas kehalalan sampai menuju ke yang haram, itu menjadi tidak dibenarkan. Misalnya melihat aurat
perempuan yang bukan muhrim dengan penuh syahwat. Nah, ini berarti memperturutkan hawa nafsu kita. Islam sudah menyampaikan bagaimana kita bisa mengendalikan itu, bukan mengebiri, karena fitrah manusia adalah punya nafsu dan menyalurkan pada tempatnya, bukan sama sekali tidak menikah, bukan sama sekali tidak mendekati pada yang halal, tetapi menempatkan sesuai dengan syariat. Ketika kita melihat yang bukan hak kita, misalnya ada perempuan misalnya ya, bapak-bapak atau saya sendiri cantik sekali, atau mungkin segera kita memalingkan pandangan kita untuk tidak terlalu jauh berpikir yang lebih jauh. Jadi Islam sudah mengajarkan sampai sejauh itu supaya manusia itu ditata, tidak mendekati seperti hewan atau binatang. Kalau binatang terserah mau kawin, ditinggal, cari lagi seperti ayam atau kucing. Nah, kita adalah manusia yang dikatakan sebagai ahsani takwim, sebentuk-bentuk yang paling bagus, makhluk yang paling mulia. Ya, jangan sampai kita kemudian dikembalikan asfala safilin, kita ditempatkan pada derajat yang paling rendah. Makanya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mau berbuat kebaikan, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka orang yang beriman dan yang beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebih 8 hari ya, atau 9 hari, 8 hari nggih. Puasa kita mari kita tingkatkan, karena 10 hari terakhir ini lagi rawan-rawannya. Nafsu sudah mulai bosan mungkin kalau kita mengikuti hawa nafsu. Taraweh sudah berkurang mungkin jumlahnya di masjid-masjid atau musola. Subuh mungkin di pekan pertama masih ramai. Kalau di sini masih ramai, alhamdulillah. Ini kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Kalau diturutkan habis sahur ya pengennya tidur lagi, ya, atau enggan untuk berjamaah. Nah, makanya kita tetap sebagai pejuang yang berjuang sampai akhir, mempertahankan kualitas Ramadan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih, ya. Kita harus senantiasa ingat apa yang dikatakan para mubaligh, Rabbi shaim khudduhu min siyamihil ju' wal atash. Ini dalam redaksi yang beberapa berbeda ya, ada yang kaming shaimin ya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kalau puasa kita sekedar menahan haus, menahan lapar, ini mungkin seperti anak SD ya. Nah, kalau murid-murid saya kelas 4 itu pas jam 11 itu Pak haus ya. Ya, kamu bisa berjuang. Ya kalau puasa ya haus, tapi insya Allah kamu bisa sampai sore. Jadi kita membesarkan anak-anak yang puasa. Memang godaannya haus jam-jam segitu. Ya apalagi mereka puasa ya, kalau istirahat tetap bal-balan, tetap lari-lari. Tapi belum bisa mengukur kondisi tubuhnya. Begitu masuk menggeh-menggeh, mau minum. Ini kan Ramadan. Jadi ketika kita sudah dalam usia sekarang ini, okay, ada yang sudah sepuh, sudah 40-an dan variasi, ini kita sudah
bisa meningkatkan kualitas puasa kita, tidak hanya menahan yang sifatnya fisik, tetapi juga secara batin, secara nafsu, secara sikap. Jadi apa yang dicerminkan dari jiwa kita, muncul dari ucapan kita, marah kita, dari pandangan kita, bahkan mungkin perbuatan kita menyakitkan atau tidak, ini berasal dari jiwa kita. Monggo mari kita sempurnakan Ramadan ini di sepertiga yang terakhir dengan meninggalkan penyakit-penyakit hati, berkata dusta walaupun kayaknya sepele, berkata yang sia-sia atau yang meremehkan atau yang lain, melakukan berbagai maksiat ya. Jadi tidak hanya puasa ketika yang secara syariat di siang hari, di Ramadan ini malamnya itu yang juga merupakan waktu yang barokah, ini juga kita hindarkan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat merusak keutamaan bulan Ramadan. Karena betapa banyak ketika siangnya bisa secara fisik mengendalikan diri, malamnya serasa sudah bebas, bisa lihat, mengembara di internet, melihat hal-hal yang tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.